أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسوله بعده اللهم صل وسلم وزد وأنعم على عبدك ورسولك نبينا ومولانا سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم ارحمنا بالقرآن برحمتك يا أرحم الراحمين. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jemaah salat subuh Masjid Baitus Salam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang saya hormati, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai saat ini alhamdulillah kita semua masih diberikan izin oleh Allah untuk dapat istiqomah dalam kebaikan, melaksanakan ibadah baik yang wajib maupun yang sunnah. Mudah-mudahan amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa marilah kita memperbanyak salawat serta salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana syafaatnya sama-sama kita nantikan di yaumil akhir kelak. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya dan di akhirat nanti mendapatkan syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam atas izin Allah. Hadirin rahimakumullah, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam potensi dalam kehidupan kita. Maka dari itu gunakanlah potensi apapun yang kita miliki untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang Allah berikan kelebihan harta, maka gunakanlah harta itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberikan jabatan, maka gunakanlah jabatan itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberikan ilmu, apapun ilmu itu, selama itu bermanfaat, maka gunakan ilmu itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu ilmu agama atau ilmu ekonomi, ilmu hukum, semua kita gunakan untuk taqarrub ilallah, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ditawarkan sebuah amanah, maka terima saja amanah tersebut. Kalau itu kita mampu untuk menjalankannya. Misal kita punya ilmu ekonomi. Nah, ilmu ekonomi yang kita miliki ini jangan kita sia-siakan. Jangan hanya kita gunakan untuk kepentingan dunia, tapi bagaimana kita gunakan ilmu ekonomi kita untuk menjadikan ekonomi Islam ini berkembang. Maka bagi kita yang diamanahkan oleh Allah ilmu hukum, kita gunakan ilmu hukum itu untuk mengembangkan hukum-hukum Islam di tengah kehidupan kita. Jadi jangan hanya hukum-hukum dunia yang kita kuasai, tapi kita juga kuasai hukum-hukum agama, sehingga dalam melaksanakan apapun itu kita bisa selalu dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena khawatir kalau kita tidak berani untuk menggunakan ilmu itu, tidak berani untuk memegang amanah itu, maka nanti yang duduk di amanah itu adalah orang-orang yang tidak memiliki kemampuan. Maka kalau kita punya ilmu agama, kemudian kita sembunyikan ilmu agama itu, tidak kita gunakan, nanti yang mengendalikan ilmu agama, yang berbicara agama di hadapan kita itu adalah orang yang tidak tahu agama, yang dia hanya memiliki keberanian untuk di depan umum saja. Padahal ilmu agama ini harus punya dasar, punya dalil dan seterusnya.
Begitu juga dengan ilmu yang lain-lainnya. Khawatir kalau kita tidak gunakan ilmu itu, ya atas dasar mungkin kita nggak enak dengan orang, tidak, takut disangka riya, takut kita hanya menjadi penonton. Sedangkan orang Islam itu harus menjadi pemainnya, harus menjadi pelakunya, pelaksananya. Apalagi kalau kita punya amanah di situ, punya ilmu di situ. Ya kita lihat mungkin masjid kita, mungkin kita tidak usah terlalu jauh ya. Di masjid kita ini perlu apa misalnya. Terus kita tahu itu. Kemudian kita tidak sampaikan, kita sembunyikan, tidak kita berikan ide-ide kita sesuai dengan kemampuan kita, maka kita berdosa. Kenapa? Karena kita menyembunyikan ilmu atau kemampuan kita dalam menggunakan itu. Karena itu bidang kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Mu'minun, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Jadi kita ini harus mengamalkan amanah yang Allah titipkan dalam kehidupan kita. Ya, kita sudah bisa mengoreksi diri kita. Nah, kita koreksi diri kita, saat ini kita punya potensi apa. Nah itu jangan sampai potensi yang kita miliki itu hanya kita gunakan untuk keperluan dunia, tapi kita lupa menggunakannya untuk keperluan akhirat. Ya, mungkin dari kultum ini ingin saya sampaikan sedikit ilmu perekonomian Pak ya, yaitu tentang kita hati-hati dengan yang namanya riba Pak. Jadi saya sudah belajar, kalau khawatir kalau tidak saya sampaikan nanti saya termasuk menyembunyikan ilmu. Maka ketika saya punya ilmunya maka saya sampaikan ya. Riba ini adalah tambahan yang haram, yaitu tambahan dalam pinjam meminjam atau jual beli yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ambil contoh simpelnya, kalau kita pinjam 10.000 lalu harus mengembalikan 12.000 misalnya, itu adalah riba. Ya, karena Allah tidak menyukai kalau kita mencari untung dari kesulitan orang lain. Ya. Kemudian di dalam Quran juga Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang larangan riba ini dalam surat Al-Baqarah ayat 275, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Di surat Ali Imran 130 juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan riba. Dalam hadis Rasulullah SAW juga menyatakan, la'ana Rasulullah akilar riba wa mukilah wa katibah wa syahidai. Rasulullah melaknat pemakan riba, pemberi riba, penulisnya dan dua saksinya. Hadis riwayat Muslim. Jadi siapapun yang ikut dalam urusan riba maka semuanya berdosa. Nah, bagaimana kita bisa mewaspadai riba? Maka riba itu ternyata tidak hanya satu jenis, ada beberapa jenisnya yang harus kita waspadai. Ini kalau kita sudah sampaikan, insya Allah sudah gugur kewajiban. Tinggal kita mau amalkan atau tidak. Itu saja sebenarnya. Yang pertama, riba qard. Ya, ini perlu kita hindari. Riba dalam pinjaman. Ya. Yaitu riba karena pinjam uang lalu diminta kembali lebih banyak. Ya. Misalnya, ya, ada seorang meminjam uang 10.000. Ya, ada si A minjam uang ke B, ya, 10.000 misalnya, 10.000 rupiah. Kemudian si B tadi, ya, dia bilang oke, nanti pulangin 11.000 misalnya. Nah ini riba ini, karena tambahan 1.000 itu walaupun 1.000 rupiah itu haram hukumnya. Ya, kenapa? Karena yang si B tadi membantu tapi minta lebih. Ya. Kemudian yang kedua, riba nasi'ah. Ya. Riba karena penundaan pembayaran. Ya. Yaitu riba karena menunda pembayaran hutang dengan syarat ada tambahan. Ya. Misalnya ada si A memiliki hutang 10.000, ya. Misalnya dia jatuh tempo hari ini, tapi dia belum bisa bayar, maka yang memberikan hutang tadi, yang si B tadi itu bilang, ya udah saya tangguhkan seminggu, misalnya saya kasih waktu seminggu lagi, tapi nanti bayarnya 12.000 rupiah ya. Ini.
Nah ini nggak boleh ternyata. Misalnya kita ada yang minjem terus kita denda, nah ini larang, haram, masuk riba dia. Tambahan karena ditunda itu adalah riba nasi'ah ya. Jadi Allah memerintahkan kita itu membantu orang yang kesulitan, bukan malah menambah bebannya ya. Kemudian yang ketiga, riba fadl ya. Riba dalam pertukaran barang sejenis, yaitu riba karena menukar barang sejenis tapi timbangannya atau nilainya tidak sama ya. Misalnya ya, si Budi memiliki 1 kilo beras, dia tukar dengan beras Andi tapi hanya setengah kilo misalnya ya. Atau Budi menukar emas 10 gram dengan emas 12 gram langsung tunai ya. Ini juga riba ya, karena tidak sama dengan nilainya ya, pertukarannya. Jadi kalau kita mau tukar ya harus adil dan sama jumlahnya ya. Kalau tidak sama ya harus pakai uang atau jual beli biasa ya, itu bukan tukar langsung. Jadi kalau dia jual dia membeli, misalnya kita membeli kendaraan bermotor misalnya ya, misalnya second, kita beli itu 5 juta misalnya. Kemudian kita mau jual 10 juta ya boleh, asal laku aja. Kita beli 5 juta dijual 10 juta, asal laku nggak apa-apa. Nah ini karena jual beli dia bukan tukar menukar tadi. Tapi kalau tukar menukar, nah ini tidak boleh ya, tidak boleh. Kita harus perhatikan jumlahnya juga, kualitasnya juga gitu. Kemudian yang keempat, riba dalam gadai atau rahan ya. Ketika orang menggadaikan barang, lalu yang menerima gadai mengambil keuntungan dari barang itu ya. Misalnya contoh ya, Ahmad menggadaikan sepedanya kepada Ali karena pinjam uang ya. Selama sepeda itu digadaikan ya, si Ali tadi memakai sepedanya Ahmad tadi untuk bekerja, misalnya ngojek dan seterusnya ya. Padahal itu adalah barang yang digadaikan oleh si Ahmad tadi itu ya. Nah ini tidak boleh. Kita gunakan barang gadaian itu untuk pribadi, untuk keuntungan gitu. Nah ini adalah riba. Ini ada 4 Pak ya. Riba ini harus kita hati-hati betul, jangan sampai kita terjebak di dalam riba ini ya. Kenapa riba diharamkan? Karena riba membuat orang jadi malas bekerja, serakah dan menindas orang kecil. Riba membuat yang miskin menjadi makin sulit ya, dan yang mungkin memiliki kekayaan malah tambah kaya ya. Jadi Allah ini sangat ingin kita ini ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tolong menolong dalam kebaikan dan takwa ya. Bukan kita malah menambah kesulitan orang lain ya. Kalau kita ingin bantu orang, maka bantulah dengan ikhlas tanpa tambahan ya. Kalau kita berdagang, jujurlah dan adillah dalam timbangan ya. Kata Nabi SAW, pedagang yang jujur dan amanah akan bersama para nabi dan orang-orang saleh di surga. Hadis riwayat Tirmidzi. Jadi masya Allah, Rasulullah itu berdagang Pak. Nabi Muhammad SAW itu berdagang. Jadi kalau kita memiliki berdagang ya, apapun itu ya, kita ada Taufik ya, ada Bundosnya udah mulai dagang juga ya Pak. Nah itu ya, kayak Pak Awal ini dagang singkong, itu berdagang Pak. Itu mencontoh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau tidak mau mengambil keuntungan dari hal-hal yang haram, maka dia gunakan yang dihalalkan oleh Allah, yaitu adalah jual beli. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Maka mari kita mencari rezeki yang halal, bersih dari riba, karena harta halal membawa berkah, sementara riba bisa membawa musibah. Ada doa yang bisa kita amalkan Pak ya, agar kita dicukupkan oleh Allah dengan hal-hal yang halal, dan ini adalah dicontohkan Rasulullah, dan ini dalam sebuah riwayat juga bisa kita amalkan di waktu-waktu mustajab berdoa. Misalnya di antara adzan dan iqamah, kemudian hujan turun Pak ya, itu waktu-waktu mustajab itu ya, keadaan-keadaan mustajab. Kemudian kalau di hari Jumat Pak ya, ini hari Jumat juga, ini boleh diamalkan doa ini, yang bunyinya yang mana nanti saya share aja di grup ya. Mungkin ini bunyinya seperti ini. Ini juga biasa diamalkan oleh ayah saya juga, papa saya juga ngajarin saya ini.
Ternyata saya cari-cari ini doa ini ternyata ini bersumber dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya doanya Allahumma aghnini bihalalika an haramik wa bi fadlika amman siwak. Ya. Insyaallah ini mungkin kita sudah ada yang mengamalkan ini Pak ya. Yang artinya, ya Allah, cukupkanlah kami dengan rezeki yang halal dan jauhkan kami dari yang haram serta tidak bergantung kepada selain. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita semua bisa selalu dalam keadaan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan mujahadah kita mencari yang halal, dan mudah-mudahan amal ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Demikian yang saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf pada Allah, mohon ampun. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah bihamdihi subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.